Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali Jemaat Galangning yang Abian Base. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita bekali diri kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih Kau berikan hari yang indah, hari yang baik kepada kami saat ini. Sebelum kami menjalankan segala aktivitas kehidupan kami hari ini, kami nak bekali diri kami dengan firman-Mu. Kami mohon urapan daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dari dua ayat, yaitu Mazmur 9 ayat 11, Mazmur 9 ayat 11, dan Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Dari Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Dari Yohanes 6 ayat 37. Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tema renungan kita hari ini yaitu carilah Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, dari Mazmur 9 ayat 11 kita memahami bagaimana Raja Daud mengenal nama Tuhan, percaya kepadanya, dan percaya dia tidak akan ditinggalkan Tuhan. Ini tidak lepas dari pengalaman hidup yang dialami oleh Raja Daud. Bagaimana susahnya hidupnya. Dari kecil sampai puncak kehidupannya, berbagai macam tantangan dia hadapi. Tapi dia mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan dia percaya tidak ditinggalkan Tuhan. Mazmur 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, dari ayat kita tadi Mazmur 9 ayat 11, sebelumnya ayat Mazmur 9 ayat 10, Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tertindas. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kisah terkenal itu Daud dan Goliat. Ini suatu kisah yang luar biasa. Bagaimana seorang raksasa, manusia tinggi besar, prajurit profesional dengan alat perang yang lengkap, melawan seorang yang masih muda, bukan prajurit profesional, dan alat perang yang tidak lengkap. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini mencerminkan, menggambarkan bagaimana problem masalah hidup kelihatannya besar sekali, lengkap. Sedangkan kita merasa kecil, tidak punya kuasa apapun, dan tidak bisa melawan masalah itu. Disinilah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari ayat Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Dari apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana Raja Daud melawan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, iman sebesar Raja Daud pada saat itu sulit didapatkan karena bangsa Israel lari bersembunyi menghadapi tentara Filistin. Tapi Tuhan dengan rohnya bekerja pada Daud. "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan dalam segala keadaan apapun yang kita alami. Masalah besar lengkap dengan segala problematik yang kita hadapi, kita akan mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Yohanes 6 ayat 37 kita juga mendapatkan bahwa tangan Tuhan, kuasa Tuhan, apabila kita mencari Tuhan, kita tidak akan dibuang. Kita akan dilindungi dan bahkan kita mendapatkan kemenangan dari segala macam problema yang kita hadapi. Karena nama Tuhan, nama di atas segala kuasa. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama yang Maha Kuasa, nama Yehoshua, Yesus, Juru Selamat. Itulah nama andal kita dalam berkehidupan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa kita adalah seekor domba yang dilepas kandang serigala. Itu memang benar Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Orang murid Yesus, kalau tidak ada kuasa Tuhan yang melindunginya, dia adalah lemah. Memang lemah. Domba di sekeliling serigala tinggal dimakan saja. Tetapi adalah kuasa Roh yang melindungi kita, nama yang luar biasa. Itulah kekuatan kita. Nama Yesus, nama yang luar biasa, yang selalu memberikan kemenangan kepada kita. Matius 11 ayat 28. Yang Maha Kuasa itu memanggil kita. Yang Maha Kuasa itu memberi undangan kepada kita. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita diundang, kita diberi jalan oleh Yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi itu. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Apakah kita mau menerima undangan ini? Apakah kita mau datang kepadanya? Kalau saya yang lemah ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya akan datang kepadanya. Karena saya percaya dalam nama Tuhan ada kemenangan. Bukan kemenangan duniawi, tapi kemenangan, keselamatan, damai sejahtera. Baik sekarang maupun yang akan datang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu kasih Tuhan, Bapak Ibu yang diundang oleh kuasa Tuhan, marilah kita mewartakan kuasa nama Yesus Kristus itu kepada saudara kita yang juga dalam keadaan masalah. Kita sampaikan, walaupun orang lumpuh itu tidak bisa, tidak mendapatkan kasih sayang keselamatan daripada orang lain. Di dalam demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah, berkemampuan, dapat melakukan tugasnya lagi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita balik lagi ke Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita yang lemah ini, kita yang hanya seekor domba yang hidup di tengah dunia ini, marilah kita mencari Tuhan dan kebenarannya, maka semua itu akan diberikan kepada kita. Segala problem, masalah, kehidupan di mata Tuhan kecil. Goliat yang luar biasa, masalah yang the big problem, kalah oleh nama Tuhan, oleh seorang yang beriman, yang masih muda, yang bersenjatakan batu dan ketempel, bisa mengalahkan masalah besar itu. Andalkanlah Tuhan dalam hidup kita. Carilah Tuhan dalam hidup kita, karena Dia adalah sumber berkat keselamatan, sumber kehidupan, baik sekarang maupun yang akan datang. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, harta kekayaan terbesar kami dapatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih telah Kau berikan kepada kami keselamatan itu. Tuhan, biarlah firman-Mu selalu hadir di hati kami, sehingga setiap kami menjalani kehidupan kami, kami selalu ingat, kami selalu bersandarkan kepada Engkau ya Tuhan, sehingga kemenangan kehidupan jasmani rohani selalu ada, selalu menyertai kami. Kami mendoakan keluarga kami ya Tuhan, bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami selalu dalam perlindungan kuasa-Mu. Gereja-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memiliki gereja ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kaulah yang melindungi, Kaulah yang memberkati. Kau usir kuasa jahat yang mengganggu gereja-Mu. Pemerintahan kami, bangsa Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berikan roh hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, dan kami rakyat Indonesia selalu dalam kehidupan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan,
Demikian firman Tuhan yang menyertai kita pada hari ini. Selalu mencari Tuhan, kita akan selalu disertai oleh kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Salam.